Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nekat Ulun masih seputar update renovasi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Pada hari ini, yaitu Rabu, proses renovasi Stadion Kanjuruhan sudah seperti yang terlihat di dalam video ini. Dinding-dinding sudah mulai dirobohkan di bagian depan. Ini adalah gambar di bagian sebelah paling utara dari kompleks Stadion Kanjuruhan, terutama Stadion Induk Kanjuruhan. Jadi sudah nampak seperti ini. Ini nantinya akan dibongkar secara manual, yaitu menggunakan pekerja manusia. Jadi tidak ada alat berat di sini karena ditakutkan akan memicu pergetaran yang bisa mengakibatkan kurang kuatnya struktur nantinya. Jadi ada alasan mengapa ini dikerjakan manual dan tidak menggunakan alat berat, karena dapat dipastikan bahwa bangunan ini sebetulnya adalah bangunan yang sudah menyatu dan kokoh. Apabila terkena hentakan dari mesin alat berat, dimungkinkan akan bergetar, jadi mempengaruhi kekuatan konstruksi yang ada sebelumnya. Untuk meminimalisir terjadinya konstruksi yang kurang kuat, jadi diputuskan pembongkaran ini dilakukan secara manual oleh pekerja manusia. Dengan demikian bisa meminimalisir dampak kerusakan yang terjadi ketika terjadi proses pembongkaran. Nantinya struktural ini masih akan tetap seperti ini, hanya akan ditambah sedikit ornamen di depan dan diberikan sedikit rebranding pada Stadion Kanjuruhan ini. Seperti yang telah kalian ketahui di berbagai macam media ya, mungkin melalui Facebook atau Instagram dan sebagainya, sudah nampak ada desain dari Stadion Kanjuruhan seperti itu. Jadi nanti akan diterapkan di bangunan seperti ini. Dan nantinya Stadion Kanjuruhan ini akan dijadikan sebagai salah satu venue olahraga internasional. Nanti akan banyak kegiatan olahraga bertaraf internasional akan dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan mulai tahun 2025 mendatang. Jadi Malang harus segera menyambut akan hal itu dan berbenah diri. Dan kemudian mungkin nanti ada ditertibkan juga pedagang-pedagang yang berada di depan gerbang atau pagar terluar dari Stadion Kanjuruhan agar ditata menjadi lebih estetik sehingga layak untuk dijadikan venue internasional. Kalau saat ini bisa diketahui bahwa Stadion Kanjuruhan sendiri setelah merelokasi pedagang yang biasanya ada di halaman depan dari Stadion Kanjuruhan sekarang dipindahkan ke belakang. Tujuannya adalah untuk memberikan kesan bersih dan rapi yang ada di Stadion Kanjuruhan. Stadion Kanjuruhan sendiri membentang luas di depan kantor blok office pemerintahan Kabupaten Malang, yang nantinya ini akan menjadi wajah atau simbol dari Kabupaten Malang sebagai salah satu bangunan yang perlu dijaga dan perlu diperbaiki, perlu dirapikan, karena akan menjadi salah satu event tahunan untuk digunakan sebagai venue olahraga internasional. Jadi Pemkab Malang sudah menyiapkan berbagai macam relokasi-relokasi yang diperlukan untuk memperbaiki wajah dari Stadion Kanjuruhan ini sendiri. Dan tidak hanya cabang olahraga sepak bola, di sini banyak venue-venue yang ada di dalam kompleks Stadion Kanjuruhan seperti renang, kemudian ada lari, atletik, dan kemudian ada basket, kemudian lagi ada sepatu roda. Kemudian ada voli yang berada di ujung sebelah barat dari Stadion Kanjuruhan. Kita dukung proses renovasi ini agar menjadi sempurna tanpa hambatan dengan cara tidak mengganggu jalannya proses renovasi yang sedang dilakukan oleh PT Waskita Karya.
Seperti itu. Dan di setiap harinya Stadion Kanjuruhan ini masih digunakan berbagai macam acara, baik itu acara Pemkab, acara swasta, acara instansi dan sebagainya. Yang jelas ini masih menjadi salah satu tujuan bagi yang mau berolahraga jogging pagi. Setiap paginya Stadion Kanjuruhan cukup ramai aktivitas warga yang ingin melakukan olahraga pagi, baik itu jogging ataupun hanya sekedar jalan kaki. Anggaran yang ditetapkan untuk renovasi Stadion Kanjuruhan sendiri mencapai 331,5 miliar yang nantinya akan merubah desain dan fasad dari Stadion Kanjuruhan yang non struktural. Dan tentunya berbagai macam fasilitas bertaraf internasional akan diterapkan di dalam renovasi Stadion Kanjuruhan sendiri, seperti penggunaan rumput stadion, penerangan lampu dan instalasi listrik atau lighting. Kemudian ada tribun penonton yang akan dipasangi single seat, pagar pengaman, kemudian pintu akses keluar masuk stadion yang akan dirancang sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Ini semua tidak terlepas dari pengamanan agar tidak sampai terjadi insiden Kanjuruhan yang seperti telah terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 lalu. Dan diharapkan semua yang berkepentingan di dalam pekerjaan proyek renovasi Stadion Kanjuruhan sendiri harus mematuhi keselamatan kerja yang ada. Seperti yang ada dalam video kemarin, petugas melakukan pembongkaran dengan alat safety yaitu berupa tali pengaman. Itu sudah cukup untuk menjadi safety bagi para pekerja. Jadi karena ini adalah pekerjaan yang cukup beresiko, jadi harus diminimalisir masalah resiko yang akan terjadi terhadap pekerja. Seperti itu yang dapat Nekatulin sampaikan sampai saat ini. Nantikan update perkembangan renovasi Stadion Kanjuruhan hanya di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan satu lagi, kita dukung agar ini semua menjadi sesuatu karya yang nantinya akan bisa membanggakan warga dari Malangraya sendiri. Jangan diganggu, jangan ada coret-coret lagi maupun ada hal-hal yang dapat memicu terjadinya pro dan kontra yang terjadi. Jadi diharapkan semua bisa sadar diri, Aremaniaku dan Aremanitaku, jangan sampai nama kalian tercoreng lagi hanya gara-gara hal yang menurut Mimin tidak sesuai dengan apa yang akan kalian lakukan gitu. Seperti yang diketahui bahwa beberapa saat lalu terjadi aksi vandalisme 2 kali yang dilakukan oleh oknum yang tidak diketahui. Itu mencoret pagar dari pembatas proyek milik Waskita Karya yang ada di depan pintu utama Stadion Kanjuruhan, dan kemudian ada di bagian paling utara itu masih ada proses coret-coret dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal semacam ini harus dihindari agar semuanya berjalan dengan lancar dan jaga citra baik Aremania dan Aremanita. Kita sebagai orang Malang harus melakukan hal itu. Bagi yang tua mohon dibimbing adik-adiknya, anak-anaknya agar tidak melakukan hal-hal yang bisa melanggar hukum, karena vandalisme seperti itu termasuk melanggar hukum. Jangan sampai mereka mendapatkan hal-hal yang mendapatkan efek hukum nantinya ya. Jadi harus benar-benar diberi pengertian lebih bagi teman-temannya. Ayo dibimbing adik-adiknya. Aremania licik harus juga tahu, jangan sampai melakukan hal-hal yang menurut kalian tidak bagus. Terima kasih, Nekatulin mengabarkan dari Kota Malang.